Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihi salam yang patut diteladani. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis keturunan, Nabi Idris memiliki jarak 6 generasi dari Nabi Muhammad. Urutannya adalah: yang pertama Adam, Syeds, Anusi, Kinan, Mihlail, Yarid, baru kemudian Idris. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuk bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun, Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno dan Mesir. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan keturunan Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Adam dan Syeds. Hal itu tertera dalam surat Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah dia hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya? Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Konuk, yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan surat Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris berdakwah di Babilonia hingga Mesir. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih, seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir, lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris bergelar singa Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari sebagai singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar As-Sadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya, salat jenazah sebagai bentuk penghormatan, karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal dan perbuatan. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyebut seruan Allah.
secara ikhlas untuk sholat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian, umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapat rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Terakhir, kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.